wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Septian Kurnia, bagian staf BK di SMK Karya Bakti Pustikpal. Pada seluruh calon siswa-siswi SMK Pustikpal, selamat menyaksikan mengenai video materi MPLS ya. Nah, untuk tahun ini mungkin kita tidak bisa langsung bertatap muka karena masih dalam kondisi atau keadaan corona ya, sehingga untuk kegiatan MPLS juga dengan cara ya menggunakan secara virtual. Nah, untuk itu ya semoga tetap masih semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS sampai selesai ya, 5 hari ini. Nah, untuk sekarang mengenai materi menjadi remaja berkarakter religius, cerdas, sehat, dan produktif. Nah, untuk memahami tema tersebut terlebih dahulu, yang pertama mesti mengetahui mengenai remaja. Siapa itu remaja? Nah, ada beberapa pendapat dari sumber-sumber yang telah didapat menurut WHO bahwa remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Lalu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia 10 sampai 24 tahun. Nah, dari 3 definisi tersebut memang ada perbedaan mengenai rentang usia. Nah, namun mesti diketahui juga bahwa untuk memasuki masa remaja biasanya ada tanda-tanda perubahan mengenai misalnya perubahan fisik, secara psikis, lalu secara mental. Nah, ada perubahan tersebut. Lalu melihat data bahwa jumlah remaja di Indonesia di data dari sumber BPS 2000 tahun 2010 itu jumlah remaja ada 43 juta. Nah, sampai sekarang di tahun 2020 sudah mencapai 46 juta. Lalu ketika misalnya melihat pertambahan dari remaja tersebut, apa dampak-dampaknya? Nah, yang pasti sumber daya manusia bertambah, lalu aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia juga bertambah. Namun ada hal yang mesti diperhatikan yang menjadi syarat, bahwa konsekuensinya ketika misalnya semakin bertambah jumlah remaja, semakin besar juga persaingan mengenai di dunia kerja, salah satunya ya. Maka dari itu mesti mempersiapkan menjadi remaja yang seperti apa. Nah, tadi yang disebutkan bahwa remaja yang sehat, yang terdidik, yang berkarakter. Nah, biasanya ketika masa muda remaja ya, kita
berada dalam sebuah lingkungan yang mungkin melihatnya ya nongkrong, tawuran. Nah, ketika remaja itu di masa-masa sekolah ya. Terus misalnya mengikuti mode fashion yang sekarang karena ingin up to date dengan perkembangan zaman ya, tidak mau tertinggal zaman, makanya terus selalu mengikuti, menggali apa yang menjadi tren sekarang. Terus misal dari hal musik ya digandrungi untuk masa-masa remaja. Nah, yang keempat itu mengenai pacaran, karena ketika memasuki fase remaja sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, salah satu contohnya itu, salah satu perubahannya itu mengenai fase remaja. Terus bisa juga atau ketika masa remaja dihabiskan untuk belajar. Nah, pilihan tersebut tergantung pada kita sendiri ya. Nah, perubahan-perubahan tadi yang disebutkan mengenai ada secara fisik, emosi, lalu secara psikis. Dari secara fisik, pertumbuhan masa remaja itu sangat pesat, masa-masa perkembangan pertumbuhan yang baik. Karena itu untuk menunjang pertumbuhan ya mesti diimbangi dengan olahraga, asupan. Lalu dari segi emosional, misalnya masa remaja ini dikenal sebagai masa storm atau stres. Nah, peningkatan emosional ini dihasilkan dari pada hormon yang terjadi pada fisik remaja. Lalu perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya yang seperti tadi disebutkan mengenai ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, biasanya berubah juga pada penampilan karena ingin tertarik oleh lawan jenis. Terus ada perubahan mengenai nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak biasanya udah mulai dikurangi, dihilangkan. Nah, ciri-ciri remaja diantaranya remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Nah, pada fase ini dimana fase labil lah, masih mudah terpengaruh oleh lingkungannya, ya lingkungan pertemanannya. Nah, adapun misalnya ketika fase remaja ini karena dari perubahan-perubahan seperti dari emosi, nah ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, hal-hal yang dikhawatirkan itu diantaranya mengenai salah satunya variasi kondisi kejiwaan. Jadi biasanya ketika merasa ada masalah atau hal apapun yang mengganggu dirinya, ada yang malah menarik diri menjadi pendiam, mengasingkan diri. Nah, tidak berbagi atau bercerita kepada siapapun. Nah, takutnya ketika tidak bisa memecahkan permasalahan tersebut ya terus mengendap permasalahan tersebut dan mengganggu pertumbuhan bagi remaja tersebut. Lalu yang kedua, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Nah, berhubung karena perubahan ada ketertarikannya terhadap lawan jenis. Nah, rasa penasaran, apalagi misalnya ketika udah mempunyai pasangan atau pacarannya, takutnya jauh, misalnya hubungannya jauh sampai ke hal-hal yang semestinya. Nah, menurut Gunarsa menjelaskan bahwa ciri-ciri remaja dibagi menjadi 3. Ada
masa remaja awal, ada masa remaja madya atau pertengahan, lalu ada masa remaja akhir. Nah, biasanya remaja awal itu ketika mulai masuk SMP lah, kisaran usia 12-13 tahun sampai lulus. Nah, untuk sekarang kalian yang mulai masuk SMA, SMK biasanya disebut dengan remaja pertengahan. Nah, sini jelaskan yang remaja pertengahan saja. Jadi biasanya yang pertama sangat membutuhkan teman dari ciri-cirinya ya. Terus cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Yang ketiganya berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena ada pertentangan yang terjadi pada dalam diri. Yang keempat, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Nah, coba-coba lah kalau ketika masa remaja ya, penasaran. Lalu yang kelimanya, menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas di lingkungannya. Nah, adapun mengenai tugas-tugas perkembangan remaja, menurut William Kay mengupakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Di antaranya satu, mesti menerima keadaan fisiknya itu seperti apa. Misalnya ada yang rambutnya keriting, lurus, rambutnya putih, hitam, ada yang badannya besar, kecil, tinggi, pendek. Nah, terkadang itu menjadi permasalahan-permasalahan pada remaja karena remaja itu biasanya membandingkan dengan orang lain, atau misalnya karena ketertarikan dengan perempuan, melihat fisiknya juga merasa tidak percaya diri. Nah, itu biasanya menjadi kendala-kendala ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sepele, untuk sebagian orang lain menjadi sangat penting. Hal-hal tersebut bisa menjadi menarik diri dari lingkungan sosial karena tidak percaya diri, tidak enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Nah, terus yang keduanya, mesti mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Biasanya kadang masih ada yang remaja juga sifat kekanak-kanakannya itu masih terbawa, seperti kemandirian. Masih ada yang makan harus ini sama orang tua, pakaian atau apapun mesti disiapkan terlebih dahulu. Sedangkan kan ya setidaknya udah remaja pasti udah mulai mandiri. Lalu yang ketiganya itu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebayanya. Nah, mesti dilatih mengenai bagaimana berkomunikasi, bersosial ketika masa remaja agar bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, terus yang keempatnya, menemukan manusia atau model yang dijadikan sebagai identitas pribadinya. Nah, biasanya yang digandrungi oleh remaja-remaja biasanya tokoh-tokoh yang keren, biasanya seperti tokoh-tokoh band, vokalis, gitaris. Nah, kadang yang digandrungi hal-hal yang keren lah. Nah, selama misalnya tokoh-tokoh yang digandrungi tersebut berdampak positif, motivasi, sah-sah saja sih. Ada nilai-nilai kebaikan atau memacu untuk bergerak, untuk berkarya. Nah, lebih baik lagi. Nah, kalau mengambil contoh seperti di Islam, yang menjadi contoh terbaik, manusia terbaik itu Rasulullah SAW. Nah, di mana beliau menjadi contoh dalam perilaku ya, karena akhlaknya yang mulia. Nah, makanya standar manusia
untuk menjadi manusia yang baik ya tiru saja misalnya perilaku-perilaku daripada Rasul, dimana ya sifat-sifat Rasul kan seperti sidik, tablik, amanah, fatona, nah jujur, menyampaikan, dipercaya, dan pintar. Lalu nah ini sangat penting memang mengenai model tersebut karena akan berpengaruh juga terhadap motivasi, entah itu motivasi belajar, entah motivasi untuk bergerak lah. Yang kelimanya terakhir, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Nah, kadang masih bingung ya ketika usia remaja itu, misalnya apa sih misalnya bakat itnya yang mesti digali. Nah, berhubung ketika kalian baru memasuki sekolah menengah atas lah atau kejuruan yang SMK, dimana mesti mempertimbangkan juga mengenai jurusan atau bidang yang diambil. Jangan sampai hanya karena disuruh orang tua motivasinya itu masuk ke sekolah, atau misalnya karena ikut-ikutan teman, banyak ya ada teman dari SMP. Nah, usahakan untuk memilih jurusan yang sekarang pilih juga atas dasar keinginan sendiri, ya minimal ada minat lah, karena akan sangat berpengaruh ketika nanti misalnya menjalani selama pembelajaran 3 tahun. Nah mungkin ya bisa lulus ketika sekolah, dapat ijazah tepat waktu. Cuma ya kembali lagi ke data yang tadi, bahwa pertumbuhan remaja dari tahun ke tahun semakin banyak dan persaingan pasti bakal semakin ketat juga. Dari itu ya manfaatkanlah waktu selama 3 tahun ini untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mengasah kemampuan, terutama kan di SMK sudah diarahkan mengenai ke jurusannya udah jelas. Lalu tugas perkembangan. Nah, yang selanjutnya itu mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Tadi seperti misalnya masih ketergantungan segala sesuatu itu karena orang tua, misalnya makan, apalagi kalau masih disuapin ya. Terus misalnya pakaian harus disiapkan, itu masih kanak-kanak ya. Nah, mulai memasuki bagaimana menjadi remaja yang berkarakter. Nah, jadi karakter di sini bukan hanya sekedar penampilan, tapi berkepribadian, berperilaku, berwatak. Nah, bukan hanya apa yang tampak di luar saja. Jadi segala ini karakter tersebut, kepribadian tersebut tidak dibentuk ya 1 hari 2 hari, terus menerus, karena kebiasaan kita, misalnya kebiasaan kita disiplin waktu, nah tidak menunda-nunda. Nah, lambat laun akan menjadi kebiasaan akan menjadi karakter bagi diri masing-masing. Ketika misalnya seperti sholat misalnya, kalau tidak biasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya pasti terasa berat, padahal hanya berapa menit, paling lama juga 5 menit. Nah, bagi yang tidak biasa kan pasti merasa berat, apalagi subuh susah bangun. Nah, kalau misalnya udah terbiasa ya udah biasa lagi lah, gak merasa berat. Nah, segala sesuatu juga karena dipaksa untuk terbiasa.